Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat pagi Pak Pendeta Charles, Bapak Dosi. Selamat pagi Bu Bet, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Pagi Selamat Oma. pagi. Semuanya. Pagi, puji Tuhan. Baik, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada Banyu Pendeta Charles Simora pada pagi hari ini. Ya, Terima kasih. terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Pardosi. Ya, sama-sama. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi Tuhan, kami diberikan berkat yang baru, hati yang baru ya Tuhan, untuk selalu menyambut hari yang baru dengan penuh syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sangat baik ya Tuhan, menyertai selalu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali Tuhan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada pagi hari ini mengawali minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kita di hari Senin ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat bersyukur. Ini adalah episode yang ke-203 kali. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Masih di kitab Galatia pasal 5 kita ya, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita sudah melihat arti daripada kemerdekaan kita ya. Dari Galatia pasal 5 ini begitu luas sekali Bapak Ibu Saudaraku ya. Begitu luas sekali firman Tuhan itu ya, secara detail ya, secara rinci ya Bapak Ibu Saudaraku, memenuhi terus pikiran dan hati kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa, sehingga kita terus dimampukan dan hati kita terus dimantapkan, keyakinan kita terus dikuatkan Bapak Ibu Saudaraku, untuk melihat bahwa memang sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya, ketika Dia rela dengan hati yang besar kerelaannya ya Bapak Ibu Saudaraku. Yesus menanggung segala penderitaan dan sengsara, dan bahkan Dia menyerahkan nyawanya menjadi korban tebusan bagi kita supaya kita dimerdekakan ya. Dan kemerdekaan kita ini kita sudah membahas bahwa beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa ada 3 perkara yang besar di mana kita dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama adalah kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Yang kedua adalah kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kemerdekaan yang ketiga, kebebasan yang ketiga ya, yang kita miliki dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus, yaitu kemerdekaan kita, kebebasan kita dari kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 1 ini, lalu nanti kita akan berpindah membaca ke 1 Korintus pasal 15 ya, untuk melihat kemerdekaan kita dari kuasa maut yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sebagai berkat yang sangat besar dalam pengalaman iman kita. Saya akan membacakan dulu di Galatia pasal 5 ini ya. Di
Dikatakan demikian, Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, di mana saya akan menjelaskan pada pagi hari ini ya hal yang lebih baik yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita, yaitu kemerdekaan kita dari kuasa maut. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ya. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-51. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, nanti saudara-saudaraku ya semuanya bisa mendapatkan satu pengetahuan kebenaran yang sangat luar biasa dari bagian ini ya. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Saya akan membacakan mengawali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 51, dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Ya, luar biasa. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Luar biasa ya. Jadi ada lagu pujian yang mengatakan bahwa semua manusia akan mati, gitu ya. Semua manusia akan mati, tapi Alkitab mengatakan belum tentu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, masih ada perbedaan dari apa yang diungkapkan oleh manusia, pengetahuan manusia tentang kematian ya masih berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi saya baca ya Bapak Ibu Saudaraku. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, jadi ini adalah satu rahasia ya yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia bangkit. Ya, sesudah dia naik ke surga. Selama dia ada di bumi ini, ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, selama Yesus ada di bumi 2000 tahun yang lalu, pada masa kelahirannya, dan dia sebagai firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, Saudaraku, Yesus tidak pernah menyatakan rahasia ini kepada murid-muridnya, kepada orang Israel ya. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus menyatakan, membukakan sebuah rahasia ya. Rahasia yang bagaimana? Dikatakan tadi ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita di sini, siapa kita maksudnya di sini? Saudara-saudaraku, jelas sekali Paulus tentunya berbicara tentang kita sebagai tubuh Kristus. Ya, anggota tubuh Kristus. Kita sudah membahas di bagian pertama tentang perbedaan dari program Allah tentang kerajaan sorga dan kerajaan Allah dan tubuh Kristus. Itu hari Kamis depan akan kita lanjutkan lagi di Kamis Ministry bagian yang kedua ya. Kamis yang lalu sudah kita bahas itu. Jadi bahwa kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, sesuai dengan rencana Allah dari semula ya, di mana di Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan hanya bumi saja ya, artinya Allah menciptakan di awal tempat manusia itu, ada yang di atas, yang di sorga, dan ada yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dimaksudkan ya
dalam kaitan itulah yang dimaksud di sini kita pahami ya, bahwa dikatakan ada suatu rahasia ya yang dibukakan oleh Yesus Kristus sesudah dia dipermuliakan di surga. Selama di bumi dia tidak membukakan rahasia ini ya. Rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa kita tidak akan mati semuanya. Kita siapa? Kita tubuh Kristus, di mana suatu saat nanti Yesus akan datang ya di awan-awan untuk menjemput kita sebagai tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus, dia adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya yang ditebus oleh darahnya yang kudus, yang sekarang kita ya menjalani kehidupan di dalam kasih karunia-Nya. Itu Bapak Ibu Saudaraku dikatakan tidak akan mati semuanya. Kenapa saudaraku tidak akan mati semuanya? ya pemahaman orang pada umumnya adalah semua orang pasti mati. Belum tentu. Dengarkan rahasia Tuhan di sini. Ya, dia 52 dikatakan dalam ya ayat 51 bagian saya akan bacakan sepenuhnya dulu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Ya, ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah bagian yang menjelaskan tentang rapture, ya, pengangkatan, ya, rahasia di mana Yesus Kristus akan datang di awan-awan, di angkasa, ya, bukan datang di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, belum, ya, kedatangannya yang di bumi yang itu adalah yang kedua kali bagi bangsa Israel ya, sedangkan ini adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang rahasia ya, yang pengangkatan di awan-awan yang disebutkan di 1 Tesalonika pasal 4. Dan ini adalah sebuah rahasia, dikatakan bahwa kita semuanya yang percaya ya, kita semua yang percaya akan diubah. Apanya yang diubah Bapak Ibu Saudaraku? Bukankah kita sekarang telah diubah oleh Tuhan? Ya, kita telah diubah oleh Tuhan. Dari dulu kita adalah orang yang berdosa, sekarang kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak benar, sekarang kita adalah orang-orang benar karena dibenarkan oleh darah Kristus, oleh salibnya. Bapak Ibu Saudaraku, nah tetapi sekarang kita masih hidup di dalam tubuh yang lama ini, ya, tubuh jasmani yang banyak kelemahan, ya, tubuh kita yang mengalami kemerosotan, ya, yang mengalami masa tua dan banyak kelemahan. Dikatakan ya, umur manusia itu katanya Alkitab katakan 70 tahun. Kalau sudah lewat 70 tahun, 80 tahun, dikatakan banyak penderitaan yang dihadapi, yang dialami. Ya, jangankan 70 tahun ya Bapak Ibu Saudaraku ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, 50, 60 tahun juga sekarang ini sudah ya, karena banyak macam-macam penyakit. Ya, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Namun di sini kenyataannya adalah Paulus berbicara tentang suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus suatu saat nanti, ya, yang kita nantikan, pengharapan kita adalah bahwa ya Tuhan Yesus sudah menyediakan tubuh kebangkitan. Ya, itu yang dibicarakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. 1 Korintus 15 ini menjelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu adalah kebangkitan dengan tubuh yang baru, tubuh kekekalan. Jadi karena itu kita pun semua yang percaya kepadanya,
juga nanti akan mengalami kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh. Bapak Ibu Saudaraku ya, masih banyak orang beragama Kristen yang mempercayai bahwa nanti kita akan bangkit dengan yang dibangkitkan adalah roh kita katanya. Jadi sekarang roh kita mati begitu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Roh kita sudah dihidupkan, yaitu yang dikatakan bersama-sama dengan Kristus Yesus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita sekarang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam roh kita, ya. Secara kerohanian kita ini sudah hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Itu sebabnya kita mempercaya bahwa kapanpun kita harus pergi meninggalkan dunia ini, pengakuan kita adalah bahwa Alkitab mengatakan kita sudah pasti diselamatkan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu saat nanti tubuh kita yang mengalami penuaan, yang mengalami banyak kelemahan, sakit penyakit, ya, kemerosotan, tubuh yang kita gunakan ini, bukan ini yang akan kita pakai, bukan ini yang Tuhan pakai untuk kita menempati atau mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Tetapi Tuhan sudah menyediakan benih-benih tubuh kekekalan, ya, tubuh surgawi namanya. Kalau kita lihat di di ayatnya yang ke-40 ini, saudara-saudaraku, dikatakan 1 Korintus pasal 15, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Amin. Jadi kita mempunyai tubuh surgawi, tapi sekarang kita belum memakainya. Tapi suatu saat kita akan dipakaikan, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tubuh surgawi. Roh kita yang sudah dibangkitkan ini, yang sudah hidup bersama dengan Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menempati tubuh kita yang baru. Kapan? Nanti dikatakan tadi akan diubah di dalam, ya, rencana Tuhan yang disebut sebagai rencana rahasianya yang sekarang dibukakan kepada kita, bahwa pada waktu nafiri sangkakala berbunyi, dikatakan dalam ayat 52 tadi, dalam sekejap mata, ya, sekejap mata, cepat sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada di situ berlambat-lambat, berlama-lama, Bapak Ibu Saudaraku, tidak berangsur-angsur, ya, tetapi dengan sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir, ya, maka dikatakan orang-orang mati di dalam Kristus. Belum semua orang, saudara-saudaraku, bukan semua orang khusus yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan lebih dahulu dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Itu yang dikatakan dengan diubah dari apa ke apa, kemana, dari mana ke mana. Kita akan diubah dari yang disebut tadi tubuh duniawi, dan kita menerima tubuh surgawi. Amin. Tubuh surgawi yang kekal, yang kuat, tidak loyo, tidak lemah, tidak sakit, tidak mengeluh, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tapi sama seperti tubuh Kristus yang mulia. Amin, yang kekal. Nah, kita rindu mengenakan itu. Benar Bapak Ibu Saudaraku? Ya, itu sebabnya kita dikatakan harus tabah, harus sabar, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus bertekun di dalam iman kita ini, ya, pengharapan kita pengharapan yang pasti di dalam Kristus, karena suatu saat nanti semuanya akan berakhir, segala perjuangan yang kita hadapi, ya Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang sakit berjuang untuk memperoleh kesembuhan, ya, banyak orang yang sangat menderita, ya, karena tubuh yang fana ini, tubuh yang jasmani ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku,
kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dengan berbagai macam cara dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ya kita sangat bersyukur karena kita ini sudah di dalam Kristus Yesus, kita sudah memperoleh kesembuhan. Amin. Kesembuhan ya yang kekal karena kita sudah dilepaskan dari maut. Amin. Kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, kita sudah dilepaskan dari kuasa hukum Taurat, kita sudah dilepaskan dari kuasa maut, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah peserta pengambil manfaat di dalam ya kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga kita pengambil bagian di dalam tubuh yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Yesus Kristus bagi kita di masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, saudaraku, kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Ya, kita bersyukur, berterima kasih karena dalam rencana Tuhan ini, ya saudaraku, dalam rencana Tuhan untuk kehidupan kita, ya, Dia sudah mempersiapkan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih memikirkan tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, makan, ya, pakaian kita, minum, tempat tinggal kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan segala tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mana semuanya itu suatu saat nanti akan apa? Akan berakhir semuanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semuanya akan berakhir indah di hadapan Tuhan. Amin. Happy ending. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan mengalami dikatakan perubahan tubuh. Ya, kembali lagi tadi dikatakan di ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sebetulnya menyongsong keadaan kita yang lebih baik di hari depan, masa depan kita. Hari esok yang lebih baik. Itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudaraku kalau dikatakan kita mempunyai pengharapan yang lebih baik. Pengharapan yang lebih baik, ya saudara-saudaraku. Jadi ini tidak berbicara secara khusus tentang hal-hal yang duniawi. Ya, karena apa? Hal-hal duniawi sudah dikatakan bahwa tubuh kita ini mengalami kemerosotan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, betapapun cara kita menjaga menjaga tubuh kita ini dengan segala macam cara untuk memberikan vitamin, ya, menjaga pola makan dan seterusnya, ya, olahraga dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu sangat bagus sekali semuanya kita lakukan, tapi tidak akan bisa menahan penuaan, tidak akan bisa menahan kemerosotan. Pasti itu hal yang sudah dipastikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa tubuh kita ini tidak akan bisa bertahan sampai selama-lamanya di dunia yang fana ini. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa kalau Tuhan Yesus datang nanti di awan-awan, kita akan diubah semuanya. Diubah sementara ada orang percaya yang masih hidup dengan tubuh yang lama, ya, dengan tubuh yang lama seperti yang kita kenakan saat ini, yang kita gunakan saat ini. Tapi ada juga orang percaya yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggalkan dunia ini, seperti Rasul Paulus tentunya yang menulis firman ini kepada kita, ya. Tapi mereka yang mati juga nanti yang sudah percaya, sudah menjadi anggota tubuh Kristus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ya, mereka akan terlebih dahulu dibangkitkan
Tetapi apabila Yesus datang di awan-awan, dikatakan pada saat itu masih ada orang percaya, masih banyak orang yang hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, belum mati semuanya. Itu yang dikatakan firman, termasuk ya orang percaya bagian dari tubuh Kristus. Masih ada yang hidup dengan tubuh yang lama, tapi semuanya akan diubahkan dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang surgawi. Kenapa demikian? Karena haruslah ya dengan mengenakan tubuh yang baru, kita semua baru bisa sama-sama diangkat, mengalami pengangkatan yang disebut rapture, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di dalam rumah Bapa yang di sorga, yang di atas, bukan yang di bumi, yang di bawah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang di atas. Itu sesuai dengan rencana Allah dari semula. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, karena kita tahu setelah kita diangkat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, setelah kita diangkat di awan-awan, ya, bersama-sama dengan Kristus, kita akan masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal di surga di atas. Maka kemudian setelah itu, ya, Yesus akan datang kembali ke bumi ini kedua kali untuk umatnya bangsa Israel, untuk memulihkan mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang diurapi, bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi kerajaan sorga di bumi. Itu nanti Yesus akan datang ke bumi kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, Yesus datang secara rahasia di awan-awan untuk mengangkat kita yang percaya dan memberikan kepada kita tubuh yang baru, tubuh kebangkitan sama seperti tubuh Kristus yang mulia itu, supaya kita tidak mengalami ya masa sengsara di bumi ini, yaitu masa sengsara di mana antikristus nanti akan berkuasa di bumi ini untuk menyiksa semua orang ya di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita dipastikan bahwa kita akan diselamatkan dari murka Allah tersebut, ya, karena itu adalah disebut hari murka Allah, di mana suatu saat sebelum Yesus Kristus datang kedua kali di bumi ini akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan ya yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh siapa? Yang bukan dilakukan oleh Kristus, tapi yang dilakukan oleh antikristus, Bapak Ibu Saudaraku, dan semua orang akan dikuasai dan disesatkan oleh antikristus pada saat itu. Namun kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah tubuh Kristus, tidak akan masuk ke dalam masa antikristus, ya. Jadi jangan percaya ya orang-orang yang mengatakan bahwa sekarang antikristus sudah ada, ya, dan segala macam. COVID-19 adalah pekerjaan antikristus ini dan segala macam. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, itu adalah pemahaman yang sesat, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita percaya kita semuanya pasti diselamatkan dari murka Allah, dari kuasa maut, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi itu kemerdekaan yang ketiga yang kita peroleh dari Kristus Yesus atas kasih karunia yang kita terima saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bahwa tubuh kita yang lama ini, yang jasmani ini, yang duniawi ini, Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat nanti akan diubahkan oleh Allah, diubahkan oleh Yesus Kristus untuk kita memperoleh ya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita lihat saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi itulah sebabnya Paulus berbicara, dia katakan, karena itu kami senantiasa tabah. Amin. Tabah ya dalam hidup ini, kami panjang sabar dan kami terus ya memberikan perhatian kami yang besar ya
kepada kehendak Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini berjalan di dalam kepastian. Amin. Bukan di dalam kebimbangan. Mudah-mudahan, semoga ya, tidak ada itu di dalam Alkitab. Semoga mudah-mudahan, ya, mungkin ya, bisa ya, bisa tidak, maybe yes, maybe no. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ini adalah perjalanan kehidupan yang kita jalani di dalam Kristus Yesus dengan iman dan pengharapan yang pasti. Amin. Ya, itu yang membedakan orang percaya yang sejati, orang Kristen yang sudah benar-benar diselamatkan dan hanya sekedar beragama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke 1 Korintus pasal 15 ini. Di ayat 53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, tubuh yang dapat mati, yang kita gunakan ini sekarang harus mengenakan yang tidak dapat mati. Harus, ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan mungkin, ya, bukan mungkin, tapi harus. Kenapa harus? Ya, karena kita sudah memiliki keselamatan yang pasti dan tidak akan hilang keselamatan kita itu. Amin. Karena keselamatan kita adalah karena anugerah, karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita dan lain sebagainya. Tidak. Kalau keselamatan kita karena usaha dan perbuatan kita dan kita mempertahankan keselamatan kita itu, saya yakin juga itu pasti hilang. Bapak Ibu Saudara, ya, pasti hilang. Jadi itu sebabnya banyak orang yang masih mempercayai bahwa keselamatan bisa hilang. Karena apa? Karena menurut mereka keselamatan itu adalah hasil usaha manusia, perbuatan, ya, harus bertahan sampai akhir baru bisa selamat. Oh iya, itu bukan keselamatan berdasarkan kasih karunia Tuhan namanya itu. Kalau keselamatan kita adalah keselamatan berdasarkan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma, karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, yaitu Yesus sudah rela mati, menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, maka kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan dari kuasa maut. Ya, itu sebabnya kita mempunyai harapan yang pasti. Ya, bukan semoga-semoga, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi bahwa harus, ya, dilakukan perubahan yang drastis oleh Tuhan Allah kepada kita dalam hidup kita, dan juga nanti pada saat di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat diri kita sepenuhnya. Kita melihat diri kita seutuhnya. Sekarang ini, ya, kadang-kadang kita juga masih mengalami keraguan, dalam arti oleh karena kita belum melihat semuanya, ya, keadaan diri kita yang sempurna, baik secara rohani maupun secara jasmani, ya, di dalam tubuh, ya. Jadi itu sebabnya kalau kita pun mengeluh, ya, oleh karena tekanan, Paulus katakan karena beratnya tekanan di dalam kehidupan ini, yaitu hal yang wajar dalam arti bahwa kita mengetahui keterbatasan kita secara fisik, ya, keterbatasan kita dalam memikirkan sesuatu tekanan atau ujian, pencobaan, persoalan dalam kehidupan kita ini. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena kita masih hidup di dalam keterbatasan kita secara fisik, ya, secara jasmani. Jadi banyak hal yang masih menekan, ya, kehidupan kita di dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai suatu harapan yang pasti di dalam Kristus, bahwa ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya akan berakhir. Semua tekanan di dunia ini, ya, penderitaan, sengsara, segala pencobaan, ujian iman, dan apapun perkara, ya, persoalan apapun itu nanti akan berakhir di dalam keadaan di mana kita dengan penuh sukacita melewati semuanya itu, karena Tuhan Yesus, ya, akan mengubah, ya, segalanya menjadi baru, dan baik rohani maupun jasmani kita, ya,
tubuh kita akan bersatu dengan tubuh Kristus, dan sempurnalah hidup kita selama-lamanya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita hidup di dalam rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di ayatnya yang ke-54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, maut telah ditelan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, maut itu kan mengancam manusia, bahwa manusia itu akan binasa kekal di lautan api neraka. Ya, karena upah dosa adalah maut. Tapi setiap orang yang percaya saat ini kepada Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosanya, dikatakan mautnya itu telah ditelan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan ibarat makan, bukan dikunyah-kunyah atau dimut-mut Bapak Ibu Saudaraku, tapi langsung ditelan. Amin. Jadi ketakutan, ya, kekhawatiran itu sebetulnya sudah ditelan, dikatakan. Ditelan oleh apa? Kemenangan kita bersama dengan Kristus. Amin. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, karena kita pasti hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Bagi setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, yaitu penebusan segala dosa yang sudah dilakukannya di atas kayu salib. Tapi bagi yang tidak percaya, pasti mereka bukan ditelan oleh kemenangan Kristus, tapi mereka ditelan oleh maut. Bapak Ibu Saudara, akan dicengkeram oleh kuasa maut, dan mereka yang tidak percaya akan masuk ke dalam lautan api neraka yang kekal selama-lamanya. Tidak ada pengharapan di sana, tidak ada keselamatan di sana, dan tidak ada sukacita di sana. Semuanya di sana hanyalah kebinasaan dan kesedihan, penderitaan untuk selama-lamanya. Tapi kita sudah dibebaskan dari kuasa maut. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu ditantang gitu ya. Jadi ada keberanian. Amin. Ya, di dalam kehidupan ini, saudara-saudara dan saya tidak boleh terlalu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Amin. Iya, saudara-saudara. Yang menyelesaikan masalah adalah Tuhan Yesus yang sudah menang atas kuasa maut, dan kita harus selalu berpikir bahwa kita selalu bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, kita bukan jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak jauh dari kita. Nah, jadi pikiran itu yang harus terus kita perkembangkan. Karena di saat orang berpikir bahwa Tuhan itu jauh, ya, bahwa dia jauh dari Tuhan, itulah yang melemahkan, yang membuat dia tidak mampu untuk bangkit dari keadaan di mana dalam kehidupan ini bisa saja kita mengalami kegagalan, karena ini adalah tempat perjuangan di dunia yang sementara. Tetapi di dalam Kristus kita tidak pernah mengalami kegagalan, ya, karena Yesus Kristus sudah membawa kita di dalam kemenangannya. Amin. Dan kemenangannya adalah kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan itu sifatnya permanen. Ya, karena Yesus Kristus tidak akan mati lagi, Dia tidak akan menderita lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Yesus Kristus tidak akan mengalami kelemahan lagi, tapi Dia dikatakan sudah di dalam kebangkitannya, kemenangannya sudah menelan, ya, kuasa maut itu. Sehingga saat ini setiap orang yang percaya betapa beruntungnya, betapa bahagianya, betapa sukacitanya kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang terus kita bicarakan, itu yang terus kita pikirkan, dan itu yang terus kita renungkan. Kebaikan Tuhan itu yang membuat kita mampu, ya, untuk melihat bahwa kemenangan
di dalam Kristus Yesus adalah bagian pengalaman hidup kita di dunia ini sejak kita percaya dan sampai selama-lamanya. Dan itu akan disempurnakan nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di ayat 56 tadi dikatakan, sengat maut ialah dosa, ya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, sengat yang mematikan. Jadi kita tahu ada hewan-hewan yang mempunyai sengat atau yang berbisa, saudaraku, seperti ular misalnya. Jadi kalau itu beracun, ya, dan mematikan, itu sudah diambil dari diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi hal-hal yang mematikan itu sudah dicabut, sudah dimatikan, ya, sudah dihilangkan, sudah dijauhkan dari kehidupan kita. Yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kemenangan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah semangat hidup kita saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah spirit kita. Itu adalah motivasi yang terbesar kita. Kita tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan kebolehan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu tidak akan berhasil. Ya, yang berhasil adalah kita mengandalkan, ya, kemenangan kita bersama dengan Kristus atas maut. Amin. Ya, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, itu adalah andalan kita. Kita mempercayai melalui setiap detail firman yang kita dengarkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap saat itulah yang mengingatkan kita tentang kemenangan kita di dalam Kristus Yesus bersama dengan Kristus. Jadi kita selalu menyadari siapa diri kita di dalam Kristus, bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan digantikan dengan kemenanganlah yang sedang kita miliki, kita jalani dalam kehidupan kita saat ini bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di ayatnya yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahkan kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang telah menang. Kita adalah lebih daripada pemenang. Pemenang di dunia ini suatu saat bisa saja kemenangannya digantikan oleh orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jabatannya suatu saat bisa digantikan oleh orang lain. Kekuasaannya suatu saat akan digantikan oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang abadi di dunia ini, ya kan? Nah, tetapi kita mempunyai suatu keberuntungan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kuasa apapun tidak dapat lagi mengambil itu dari kehidupan kita. Kuasa kemenangan kita bersama dengan Kristus yang dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana Yesus Kristus terlebih dahulu sesudah Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Maka sekarang kita memahami, ya, kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan di dalam kemenangan kita bersama dengan Kristus Yesus. Ya, saudaraku, karena itulah maka dikatakan di ayat 58, karena itu, karena apa? Karena maut telah ditelan, karena kita telah dimerdekakan dari kuasa maut, kuasa dosa, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sekarang sudah hidup dan berada di dalam dimensi, ya, kehidupan di dalam kemenangan yang ada pada Kristus, kemenangan kehidupan yang kekal itu, saudaraku. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan kita, Allah kita tidak pernah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menghargai setiap jerih payah
yang kita perbuat untuk Tuhan semuanya dihargai. Amin. Berharga di mata Tuhan. Karena itu kita pun sangat menghargai segala sesuatu, pelayanan, ya, ambil bagian, ya, bersama seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bangun di pagi hari, ya, bahkan mungkin mengurangi jam tidur kita, ya, karena suatu saat juga kita akan mengalami masa tidur dan tidak tahu kapan bangun-bangunnya, seperti orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudaraku, tidak tahu kapan bangunnya. Sebelum hari itu tiba, ada masanya nanti akan tidur sangat lama sekali. Walaupun dibangunkan, tidak bangun-bangun. Tapi sekarang saudara dan saya, untuk menunjukkan kemenangan kita di dalam Kristus, bahwa bukan tubuh duniawi ini yang menguasai pikiran dan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kita bersyukur kita tidak dikuasai oleh daging yang enaknya sih tidur, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memperpanjang jam-jam tidur itu, ya kan. Tapi itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan ya keputusan dari orang-orang yang mengerti kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kita yang menguasai anggota tubuh kita ini. Jangan kita dikuasai oleh kedagingan kita, tapi kita harus dikuasai oleh Roh Kudus yang memanggil kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berikan waktu kita dan kemauan kita untuk bersama-sama bangun memuji-muji Tuhan, dan kita berdoa bersama dan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang, ya, menang atas segala rintangan persoalan yang ingin menenggelamkan, ya, iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, menenggelamkan kesaksian kita. Kita harus mau menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mempunyai kehidupan, kebangkitan, dan semangat yang selalu menunjukkan bahwa kita tahu bersyukur kepada Tuhan setiap saat kita dipanggil untuk kita bersama-sama memuliakan Dia dalam setiap peribadahan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, di hari yang baik, yang sangat luar biasa ini, ya, mengawali minggu berjalan, kita kembali lagi saudaraku bersiap untuk melaksanakan semua tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati, melimpahkan segala kebaikannya pada keluarga kita semua, pekerjaan kita, orang di sekeliling kita, dan semua orang yang terhubung, ya, dengan kita. Mari kita saksikan terus kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa maut, dan kita mengalami penuh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, ya Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah rela mati di atas kayu salib, dan oleh darah-Mu kami telah ditebus dari segala dosa, diampuni satu kali untuk selama-lamanya, dan kami telah memperoleh kemenangan di dalam Kristus Yesus, karena maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus, sehingga kami tidak dikuasai lagi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran di dunia ini, ancaman, dan segala hal yang diperhadapkan, perubahan-perubahan di dalam setiap masa, dan seterusnya, di dalam lingkungan, di dalam pekerjaan, atau di mana saja. Karena kami percaya penyertaan Tuhanlah yang membuat kami tetap kuat dan mampu untuk menjalani hari-hari kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang telah dengan penuh kerelaan hati dan juga penuh syukur dan sukacita menyambut hari yang Tuhan berikan bagi kami, melaksanakan semua tanggung jawab kami di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus akan membuat segala apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah untuk memuliakan nama-Mu dan juga sukacita kami bersama. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook dan juga maupun dari YouTube, dan juga yang ada di aplikasi Zoom Meeting, semuanya diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Ya, kita jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih. Ya.